Selamat malam semua murid-murid Kristus. Shalom, apa kabarnya? Sekalipun hari-hari ini kita diperhadapkan dengan realita hidup yang tidak bersahabat dengan kita, tapi kita percaya bahwa Allah Immanuel yang kita yakini di dalam Yesus Kristus Tuhan selalu ada bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, saya perlu ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, teman-teman, rekan-rekan murid Kristus semuanya bahwa hanya sekedar percaya itu baik. Tetapi kita harus terus berkelanjutan, bertumbuh di dalam kerohanian kita menjadi seorang murid. Makanya berkali-kali saya bilang bahwa kekristenan tanpa pemuritan hanyalah ritual atau aktivitas agama yang kita kerjakan setiap minggu. Nah, kita nggak mau kita hanya bertumbuh sekedar menjadi orang percaya, tetapi kita harus berkelanjutan kerohanian kita menjadi murid Kristus. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara, perhatikan bahwa amanat agung Tuhan Yesus Kristus sebelum dia naik ke sorga, dia menitip pesan kepada murid-murid dengan perintah, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Bukan pergilah dan jadikan semua bangsa itu beragama Kristen atau hari Minggu rajin kebaktian, hari Minggu datang beribadah. Tetapi perintah penting dari Tuhan Yesus Kristus sebelum dia naik ke sorga adalah pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Menjadi murid berarti kita siap dididik. Menjadi murid berarti kita siap dibentuk, siap diajar. Menjadi murid sangat identik dengan yang namanya belajar. Sampai kapan kita berhenti belajar? Sampai kita tutup usia di muka bumi ini. Sekali lagi, sampai kapan kita berhenti belajar? Sampai kita tutup usia di muka bumi ini. Kalau orang sekolah, ada batas belajarnya. Sekolah SD ada batas belajarnya sampai 6 tahun. SMP juga ada batas belajarnya. SMA juga ada batas belajarnya. Kuliah ada batas belajarnya. Tetapi menjadi murid Kristus tidak ada batas untuk belajar. Sampai kapan kita berhenti belajar menjadi murid Kristus? Sampai kita tutup usia. Amin. Makanya kita harus terus bertumbuh untuk terus belajar. Jangan pernah bosan-bosan dan jemu-jemu untuk belajar. Sampai kapan kita berhenti belajar? Sampai kita tutup usia. Nah, malam hari ini kita masih belajar tentang tema yang sama, perikop yang sama tentang hal berdoa. Nah, saya perlu ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan murid Kristus semuanya bahwa ya, berdoa itu sekali lagi, berdoa itu bukan untuk kita diberkati. Sekali lagi ya, berdoa itu bukan untuk kita diberkati, tetapi berdoa itu merupakan hubungan persekutuan yang kita bangun secara pribadi dengan Allah. Sekali lagi ya, berdoa itu bukan supaya kita diberkati. Berdoa itu merupakan hubungan persekutuan yang kita bangun secara pribadi dengan Allah. Matius 6, coba Bapak Ibu Saudara baca di dalam Alkitab kita, Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan firman Tuhannya. Sekali lagi, demikianlah firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Alkitab sendiri, Yesus sendiri mengajarkan kepada murid-murid supaya apa? Kita berdoa itu tidak seperti orang munafik. Orang munafik itu berdoanya itu suka pamer-pamer atau suka kasih tahu orang, saya ini seorang pendoa, saya ini seorang pendoa. Jadi dia suka pamer-pamer, dia suka kasih lihat kepada orang-orang, ya. Dan juga berdoa itu bukan berbicara tentang panjangnya kata-kata, panjangnya kalimat, atau indahnya susunan kata-kata. Oh, tidak. Dan juga berdoa itu tidak berbicara tentang sebuah tempat atau sebuah lokasi. Karena Alkitab bilang kalau mau berdoa, masuklah kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi.
itu bicara tentang apa? Oh, ternyata berdoa itu bicara tentang hubungan persekutuan yang kita bangun secara pribadi kepada Allah. Bukan panjangnya kata-kata, bukan indahnya kalimat yang kita ucapkan, dan juga bukan lamanya kita berdoa. Sekali lagi ya, bukan lamanya, bukan panjangnya, dan juga bukan indahnya kata-kata. Itu gak ada hubungannya. Sama-sama bilang tidak ada hubungannya. Karena Yesus sendiri ngajarin kepada murid-murid, kalau mau berdoa masuklah ke kamar, tutup pintu. Oh, kalau begitu Kak Leksi, kontrakan saya cuma satu kamar, berarti saya tidak perlu berdoa. Karena Alkitab bilang masuklah ke kamar, tutuplah pintu. Jadi enak dong orang Kristen yang tinggal di kontrakan yang cuma satu petak, nggak perlu berdoa karena tidak sesuai dengan Alkitab. Oh, bukan. Yang Alkitab maksud itu, yang Yesus maksud itu adalah masuk ke kamar, tutup pintu, itu bicara tentang hubungan intimnya kita secara pribadi yang kita bangun dengan Allah. Jadi berdoa itu tidak ada urusannya dengan berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak diberkati. Itu bukan kata Yesus, tetapi itu kata pendeta. Mau turut mana? Turut kata pendeta atau turut kata Yesus? Nah, kalau kita turut kata pendeta, semuanya kita tersesat. Karena apa? Deddy Corbuzier tidak percaya kepada Yesus. Apakah dia berdoa kepada Yesus? Tidak. Tapi kira-kira hidupnya lebih mewah, lebih nyaman dari kita enggak? Lebih nyaman, kelihatannya lebih diberkati daripada kita. Kita yang udah setia sama Tuhan, tetapi jatuh bangun aku. Dikejar sama masalah, kesulitan, dan penderitaan, dan kesesakan. Berarti nggak nyambung. Sandiaga Uno, percaya Yesus nggak? Nggak. Apakah dia berdoa kepada Yesus? Tidak. Jadi tidak ada urusannya banyak berdoa, banyak berkat. Karena banyak orang di luar sana yang tidak percaya Yesus, bahkan mereka tidak pernah berdoa kepada Yesus, tetapi hidup mereka sepertinya diberkati aman-aman saja. Mau ikut kata Yesus atau ikut kata pendeta? Kalau saya memilih ikut kata Yesus. Berdoa itu bicara tentang apa? Hubungan persekutuan yang kita bangun secara pribadi dengan Allah. Amin. Ya, jadi jangan pernah terpengaruh ya. Nanti kalau banyak orang berdoanya itu Tuhan itu gampang dengar. Kan banyak orang Kristen berpikir begini. Kalau banyak orang rame-rame berdoa, Tuhan itu cepat untuk mendengar. Itu nggak ada urusannya. Sama-sama bilang nggak ada urusannya. Karena berdoa itu bicara tentang hubungan persekutuan yang kita bangun secara pribadi dengan Allah. Ibaratnya suami istri. Jadi Alkitab bilang bahwa masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu. Kalau orang karismatik identikan bahwa berdoa itu seperti hubungan intimnya orang percaya dengan Allah. Seperti suami istri, ya. Kalau mau melakukan sesuatu, berarti harus masuk kamar, tutup pintu. Nggak mungkin di depan jalan raya. Atau nggak mungkin buka pintu lebar-lebar biar kelihatan sama orang. Jadi berdoa itu bicara tentang hubungan pribadi yang kita bangun secara, hubungan persekutuan yang kita bangun secara pribadi kepada Allah. Amin. Waktu lalu saya sampaikan ya, orang yang selalu berdoa, orang itu akan semakin mengenal hatinya Allah. Karena pepatah dunia mengatakan, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bersahabat, lama-lama kita akan menjadi sama seperti orang itu, atau kalau enggak, orang itu sama seperti kita. Nah, kalau kita seorang gosip, kita bergaul dengan orang yang gosip, lama-lama kita akan menjadi ahli gosip. Kalau kita orang benar, kita bergaul dengan orang-orang yang suka bohong, suka dusta. Tapi kalau kita belajar untuk mempengaruhi mereka, lama-lama orang-orang itu bisa hidup seperti hidup kita. Jadi dengan siapa kita bergaul dan bersahabat, lama-lama kita akan menjadi sama seperti orang itu.
Begitu juga dengan kita murid-murid Kristus. Semakin lama dan semakin banyak kita bergaul dengan Allah, lebih banyak kita akan tahu isi hatinya Allah. Amin. Doa yang berkenan. Sama-sama bilang doa yang berkenan. Nah, kalau ada doa yang berkenan, berarti ada doa yang tidak berkenan. Ya, jadi jangan sampai selama ini kita berdoa, tapi seperti doa-doa kita tuh cuma nyampe di atas plafon doang, nyangkut di atap rumah. Kita nggak ngalamin apa-apa, kita nggak dapat apa-apa. Jangan-jangan doa kita tidak berkenan, atau jangan-jangan kita salah berdoa, atau jangan-jangan tujuan dan motivasi kita berdoa itu keliru. Nah, malam hari ini kita mau belajar tentang berdoa dengan cara yang berkenan. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan, atau kamu berdoa juga. Alkitab bilang begini, atau kamu berdoa juga. Berarti begini, Tuhan itu tahu persis bahwa semua kita ini suka berdoa. Amin. Bilang samping kiri kanannya, kamu suka berdoa atau jarang berdoa, atau sama sekali nggak berdoa? Ada tiga nih, suka berdoa, sering berdoa, atau sama sekali tidak berdoa. Kita nih di antara yang mana? Tapi Alkitab bilang begini, atau kamu berdoa juga. Berarti begini, jangan-jangan selama ini kita sudah berdoa, ya kan? Tetapi kelanjutannya Alkitab bilang begini, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi Tuhan itu tahu persis bahwa semua kita yang percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah, suka berdoa. Tetapi Alkitab bilang begini, jangan sampai kita salah berdoa. Makanya kita udah berdoa berbusa-busa, tetapi kita nggak dapatkan apa-apa. Kok orang lain doanya pendek, Tuhan, tapi kok gampang menerima, gampang dapatkan sesuatu gampang dapatkan sesuatu dari Tuhan. Alkitab bilang bahwa jangan-jangan kita salah berdoa. Kita berdoa itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Kita berdoa itu hanya untuk apa? Keinginan ego dan kedagingan kita. Hanya memuaskan ego dan kedagingan kita. Kita salah berdoa. Saya teringat dengan satu cerita. Orang Cina ngomong bahasa Indonesia juga jatuh bangun, namanya Acong. Namanya siapa? Jadi ini bukan saya ngarang, tapi ini kisah dan realita nyata ya. Bukan karena istri saya orang Chinese jadi saya buat-buat cerita. Ini cerita udah lama banget, namanya Acong. Acong ini bahasa Indonesianya juga kurang baik dan berdoanya itu nggak terlalu pandai. Dia setiap kali kerja dengan sepedanya, ya lewatin gereja, terus sebelum dia sampai ke tempat tujuan, dia berdiri di depan gereja itu, pakai sepedanya, terus dia ngomong apa sama Tuhan? Tuhan, oe datang, lewat lagi kerja. Itu bertahun-tahun dia lakukan hal itu. Dia itu adalah orang yang percaya Tuhan, tetapi tidak pandai berdoa. Jadi setiap hari dia lewat gereja itu, dia hanya bilang apa? Tuhan, oe datang. Tuhan, oe datang. Satu waktu dia diizinkan Tuhan sakit. Masuk rumah sakit, diinfus, dan kata dokter memang sudah tidak ada harapan. Tapi dia masih punya kesadaran. Apa yang terjadi? Waktu dia masih punya kesadaran dan tidak lagi berbuat apa-apa, dokter sudah angkat tangan dan obat pun juga tidak mampu mengobati sakitnya. Tiba-tiba ada satu sosok pribadi yang datang. Sosok pribadi itu datang ngomong apa? Acong, oe datang. Apa yang terjadi? Saat itu juga Acong langsung sembuh. Keluar dari rumah sakit, sakit yang divonis dokter itu hilang lenyap. Jadi doa itu tidak perlu panjang kata-kata. Amin. Karena dia sering di depan gereja, Tuhan, oe datang. Waktu dia sakit, Tuhan datang jumpai dia. Tuhan bilang apa? Acong, oe datang. Sembuh. Amin. Sesimpel itu, sesederhana itu. Begitu juga kita dengan Tuhan. Jangan sampai selama ini kita berbusa-busa berdoa, berbusa-busa komat kamit. Ya? Kita nggak dapatkan apa-apa karena kita apa? Karena kita salah berdoa. Apanya yang salah, Kak?
saya udah sebut nama Tuhan. Saya percaya Tuhan. Oh, salahnya karena apa? Salahnya semua permohonan-permohonan kita itu hanya memuaskan hawa nafsu kedagingan kita. Ya. Seperti pesan-pesan dari orang-orang lain. Kalau pengen mobil, cukup kelilingin mobil itu 7 kali. Terus pakai minyak urapan, ya, diolesin di tumpang tangan. Ya itu salah. Nggak ada di Alkitab. Kita menginginkan sesuatu, doa keliling 7 kali. Pakai minyak urapan. Nggak ada di Alkitab. Alkitab nggak pernah suruh kita menginginkan sesuatu, doa keliling 7 kali, terus sambil komat kamit olesin minyak urapan. Nah kalau mobil orang, alarmnya bunyi, bukan Tuhan yang datang, tapi siapa yang datang? Security yang datang. Lu ngapain mobil orang? Mobil orang udah penuh dengan minyak, ditangkap. Sama halnya dengan teman saya, hamba Tuhan. Mereka pergi, ya katanya profetik di Manado. Datang masuk ke tempat sembayangnya agama yang lain. Wah, mereka di situ semprot lah, uang minyak lah, ujung-ujungnya mereka ditangkap, bawa ke polisi. Jadi apa coba? Jadi berita yang heboh. Ujung-ujungnya bukan permuliakan nama Tuhan, tetapi apa? Permalukan nama Tuhan. Jadi doa itu nggak perlu harus bertele-tele dilihat orang, ya komat kami, tetapi doa kita itu harus disertai dengan tujuan dan motivasi yang benar. Makanya Alkitab bilang, jangan sampai selama ini kita berdoa tetapi kita tidak menerima apa-apa karena kita apa? Salah berdoa. Apanya yang salah? Tujuan dan motivasi kita berdoa itu hanya untuk apa? Keinginan dan kepuasan kedagingan kita. Contoh nih ya, saya punya sepatu 3. Uang saya pas-pasan. Tapi saya lihat Kak Frankie sepatunya bagus. Saya tanya harganya berapa. Saya paksain diri untuk beli sepatu lagi. Itu yang namanya keinginan. Saya berdoa, Tuhan saya mau sepatu sama Kak Frankie. Padahal saya punya sepatu udah berapa? Udah 3. Itu namanya hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan daging. Kecuali sepatu kita cuma 1, udah dijahit berulang-ulang, tetapi depannya itu udah kebuka kayak buaya. Itu buat Tuhan. Sepatu saya mau ke gereja udah nggak ada lagi. Uang juga pas-pasan. Tapi Tuhan tahu sepatu saya depannya udah kayak mulut buaya. Itu boleh. Amin. Jadi kita berdoa itu sesuaikan dengan kebutuhan, bukan untuk keinginan hawa nafsu dan kedagingan kita. Nah, saya akan sodorkan kepada teman-teman ya, ada beberapa ciri tentang doa yang tidak berkenan kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah tadi, Yakobus 4 ayat yang ketiga, ternyata begini, ini ciri-ciri doa yang tidak berkenan. Ciri-ciri doa yang tidak berkenan adalah yang pertama, doa yang tidak berkenan itu adalah doa yang memaksa Tuhan. Sama-sama bilang doa yang memaksa Tuhan. Sama-sama bilang doa yang memaksa Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu diperlakukan seperti pesuruh atau security. Tuhan itu diperlakukan seperti apa? Pesuruh atau security. Contohnya apakah? Ya, berdoa hanya untuk menuruti keinginan. Kali lagi ya, berdoa hanya menuruti apa? Keinginan. Ya, supaya daging kita terlayani, hawa nafsu kita terlayani. Jadi doa hanya menuruti keinginan. Yang berikutnya adalah doa yang memaksa Tuhan. Contoh yang berikut adalah minta Tuhan supaya mengerjakan apa yang kita kehendaki. Jadi kita suruh Tuhan mengerjakan apa yang kita mau. Apa yang kita inginkan, kita perintah sama Tuhan. Yang berikutnya adalah minta Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Jadi kita itu suruh Tuhan. Contohnya, ini hal yang sederhana. Tuhan, berkatilah saya. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, itu perintah untuk memerintah Tuhan, menyuruh Tuhan, atau perintah sebagai orang yang cerdas, sebagai seorang murid? Tuhan berkati saya. Tuhan berkati saya. Perhatikan, kalau kita adalah seorang murid Kristus yang cerdas, kita pasti mengerti. Berkat itu nggak perlu kita
Berkat itu nggak perlu kita perintahkan Tuhan untuk berkati kita. Karena apa? Sejak awal manusia diciptakan, manusia sudah dikaruniakan berkat. Jadi nggak perlu lagi kita teriak-teriak perintah Tuhan, berkati saya, berkati saya, berkati saya. Kita kayak orang di luar sana. Kita seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kalau kita murid Kristus yang cerdas, doa kita tuh saudara, Tuhan terima kasih buat berkat-berkat. Ada beda nggak? Tuhan berkati saya, berkati saya, berkati saya, dengan Tuhan saya bersyukur Engkau sudah memberkati. Ada beda nggak? Jangan perlakukan Tuhan seperti security atau pesuruh. Enak banget kita suruh-suruh. Belajarlah untuk menghargai Tuhan dan menghormati kedaulatan Tuhan. Makanya kita nggak pernah menerima apa-apa. Sepertinya orang lain gampang berdoa, gampang dapatkan sesuatu. Kita yang bertahun-tahun umat kami banyak berbusa-busa tetapi tidak mendapatkan apa-apa karena kita salah berdoa. Jadi bisa dibedain ya. Jadi doa kita sebagai seorang murid yang cerdas adalah apa? Mulai dari sekarang berdoa, Tuhan terima kasih buat berkat-berkat yang Engkau sudah karuniakan buat keluarga saya, buat anak saya, buat cucu, buat mantu, buat apa lagi? Buat semuanya. Tuhan terima kasih buat kekuatan yang Engkau karuniakan. Tuhan terima kasih buat kesehatan yang Engkau karuniakan. Nggak perlu lagi kita perintah-perintah Tuhan untuk apa? Berkati kita lagi. Nggak perlu lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah karuniakan sebelum kita memintanya. Amin. Tuhan sudah karuniakan sebelum kita memintanya. Bagian kita adalah berterima kasih dan bersyukur. Sekali lagi, yang pertama ciri-ciri orang yang berdoa dengan cara yang tidak berkenan adalah dia berdoa memaksa Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu diperlakukan seperti pesuruh atau security. Tuhan tolong jaga saya. Pertanyaan saya, emangnya waktu kita suruh baru Tuhan jaga kita? Halo? Tuhan tolong jaga keluarga saya. Emangnya waktu kita berdoa Tuhan jaga keluarga saya, terus Tuhan kaget baru jaga kita? Halo? Enggak. Sebelum kita meminta Tuhan untuk menjaga kita, Yesus yang kita sembah adalah Allah Immanuel. Sebelum kita meminta menjaga, dia sudah terlebih dahulu menjaga kita dengan kedaulatan dan kehadiran. Amin. Jadi doa kita itu cukup sederhana. Tuhan, saya bersyukur untuk penjagaanmu. Saya bersyukur untuk tentara-tentara sorgawi, malaikat-malaikat sorgawi yang membentengi dan mengawalku, mengawal keluargaku siang dan malam. Tuhan, terima kasih buat semuanya itu. Amin. Ada bedanya ya. Jangan perlakukan Tuhan itu seperti pesuruh atau security. Amin. Jadi nggak perlu kita ngomel-ngomel perintahkan Tuhan jaga. Cukup kita bersyukur dan berterima kasih. Kenapa? Karena sebelum kita meminta Tuhan untuk menjaga kita, Tuhan sudah terlebih dahulu menjaga kita. Amin. Amin. Coba praktek aja. Saya terlalu yakin dan percaya waktu kita praktek sesuai dengan firman Allah. Saya terlalu yakin dan percaya begini bahwa ya, waktu firman Allah yang kita lepaskan, nggak ada satu kuasa apapun yang ada di muka bumi ini yang mampu menghalangi firman Allah yang kita lepaskan melalui doa-doa kita. Kalau ucapan logika pikiran kita masih bisa dihalangi oleh iblis dengan berbagai cara, situasi, dan keadaan. Tetapi waktu firman Allah yang kita lepaskan di dalam doa-doa kita, pertanyaan koleksi, siapa di sini yang punya kuasa menghalangi dan menghambat firman Allah waktu kita lepaskan dalam doa-doa? Siapa yang punya kuasa? Enggak ada. Karena firman Allah itu adalah pribadi Allah sendiri. Amin. Nanti kita akan masuk di dalam deklarasi semuanya itu. Yang kedua, ya, apa ciri-ciri orang yang doanya tidak berkenan? Yang kedua adalah doa yang memaksa Tuhan untuk mengabulkan permintaan atau permohonan-permohonannya. Tadi saya udah kasih contoh, dia menginginkan ini, dia paksa Tuhan untuk melakukan itu. Ya, dia menginginkan ini, dia paksa Tuhan untuk kabulkan semua permohonan-permohonan itu. Malam hari ini kita belajar supaya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berdoa tetapi doa kita itu tidak berkenan. Dan yang ketiga, doa yang tidak berkenan itu adalah
Doa yang disertai dengan tujuan dan motivasi yang salah. Doa yang disertai dengan apa? Tujuan dan motivasi yang salah. Seperti tadi saya udah kasih contoh. Berdoa supaya diberkati. Nah, kita rubah konsep pemahaman seperti itu. Sekali lagi ya, kita rubah konsep pemahaman berdoa supaya diberkati. Sebelum kita meminta berkat, sejak manusia diciptakan, Allah sudah memberkati kita. Jadi nggak perlu lagi kita berdoa supaya kita diberkati. Amin. Kalau kita berdoa supaya kita diberkati, berarti begini, tujuan dan motivasi kita itu salah. Makanya kita tidak pernah menerima apa-apa. Amin. Terus bagaimana doa yang berkenan, Kaleksi? Ya, terus bagaimana doa kita menjadi doa yang berkenan? Tujuan dan motivasi waktu berdoa hanyalah apa? Hanyalah apa? Tujuan dan motivasi kita berdoa, sekali lagi ya, tujuan dan motivasi kita berdoa karena kita mengasihi Tuhan. Itu dasarnya. Dasarnya kita berdoa. Kenapa kita berdoa? Karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena berkat. Amin. Kalau kita berdoa hanya untuk mencari berkat, apa bedanya orang dunia datang ke Gunung Kawi? Apa bedanya orang dunia datang ke Mbah Dukun? Orang datang ke Mbah Dukun itu untuk apa? Coba. Pengen naik jabatan. Kalau belum dapat jodoh, dapat jodoh. Atau belum dapat pekerjaan supaya dapat kerja. Kalau sakit supaya langsung sembuh. Ya. Kita berdoa itu bukan seperti kita datang kepada dukun atau ke Gunung Kawi. Kita berdoa itu sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Kalau kita praktek tentang hal ini, tujuan dan motivasi kita benar di dalam hal berdoa, saya meyakini dan mempercayai bahwa Tuhan akan mendengar, dan Tuhan tidak pernah menutup telinganya untuk mendengar setiap teriakan dan permohonan-permohonan. Matius 6 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi doa yang berkenan adalah doa yang menyelaraskan kehendak kita kepada kehendak Allah. Sekali lagi ya, doa yang berkenan adalah doa yang menyelaraskan keinginan kita, kemauan kita, kehendak kita terhadap kehendak Allah. Amin. Jadi waktu kita berdoa, kehendak Tuhanlah yang jadi. Amin. Boleh kita banyak berencana dan kita tuangkan melalui doa-doa kita. Boleh kita banyak bermimpi dan kita doakan melalui doa-doa kita. Tetapi yang jadi adalah kehendak Allah. Biarkanlah kehendakmu yang jadi, biarkanlah perkenananmu yang jadi, bukan keinginanku, bukan kehendakku. Amin. Kita belajar sama seperti Yesus. Yesus hadapi satu penderitaan yang begitu hebat, satu pergumulan yang begitu hebat, sampai keringat yang keluar dari tubuhnya itu harus meneteskan darah. Pertanyaan Kaleksi, apakah persoalan pergumulan, kesesakan, penderitaan hidup yang kita alami sekarang sampai kita berkeringat dan meneteskan darah? Tidak. Tapi Yesus, pergumulan itu terlalu berat, saking beratnya, sampai keringat keluar meneteskan darah. Dia bilang begini, bukan apa yang aku inginkan, tetapi apa yang Bapa Allah kehendaki. Jadi kita belajar ambil contohnya bukan kepada Pak Pendeta, tetapi kita ambil contohnya langsung kepada Tuhan Yesus. Biarkanlah kehendakmu yang jadi. Jadi kita berdoa tetapi menyelaraskan semua keinginan kita, menyelaraskan semua kehendak kita kepada kehendak Allah. Jadi biarkanlah kehendak Allah yang jadi. Jadi doa yang berkenan adalah doa yang menyelaraskan kehendak kita, dan biarlah kehendak Allah yang jadi. Jadi kehendak Tuhan yang kita prioritaskan. Amin. Firman Allah, kebenaran-kebenaran Allah yang kita prioritaskan.